Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, suasana pagi yang tenang tiba-tiba saja terguncang oleh berita yang beredar di kalangan masyarakat. Berita itu tentang seorang kiai yang selama ini dikenal sebagai sosok sederhana, seorang pengajar di pesantren, dan pengayom bagi warga setempat. Namun, di balik penampilannya yang biasa saja, tersimpan sebuah rahasia besar yang membuat banyak orang terkejut. Dia adalah pemilik ilmu kebal, sebuah ilmu yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos atau cerita rakyat belaka. Kisah ini bermula ketika sekelompok pemuda desa yang dikenal suka berkelahi dan mencari masalah mulai mengganggu ketentraman di desa. Mereka seringkali mengusik para santri yang sedang belajar, bahkan tak jarang merusak fasilitas pesantren. Masyarakat yang merasa resah pun berusaha melaporkan tindakan mereka ke polsek setempat. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Polisi yang datang hanya bisa memberikan nasihat, sedangkan para pemuda itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat para pemuda itu berkumpul di sebuah warung kopi, mereka mulai membicarakan rencana untuk mengintimidasi kiai yang selama ini dianggap lemah. Mereka beranggapan bahwa kiai tersebut tidak akan berani melawan mereka. Dalam benak mereka, sosok kiai itu hanyalah seorang lelaki tua yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Namun, mereka tidak tahu bahwa kiai tersebut memiliki ilmu kebal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keesokan harinya, para pemuda itu mendatangi pesantren dengan niat buruk. Mereka berteriak dan mengganggu para santri yang sedang belajar. Namun, saat mereka memasuki halaman pesantren, kiai tersebut sudah menunggu di depan pintu dengan tenang. Dengan wajah yang tidak menunjukkan rasa takut, ia memandang para pemuda itu. Suasana tegang mulai terasa, dan para pemuda pun mulai meragukan keberanian mereka. Seorang pemuda mencoba untuk mendekati kiai dan menantangnya. "Kiai, kami datang untuk memberi pelajaran kepada kamu. Apa yang bisa kau lakukan? Kau hanya seorang tua yang tidak berdaya," teriaknya dengan nada mengejek. Namun kiai itu hanya tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Anak muda, kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari fisik. Mari kita selesaikan ini dengan cara yang baik." Para pemuda itu semakin marah mendengar jawaban kiai. Mereka merasa diremehkan dan memutuskan untuk menyerang. Namun, saat mereka melayangkan pukulan pertama, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pukulan itu seolah tidak mengenai sasaran. Kiai tersebut tetap berdiri tegak, seolah ada pelindung tak kasat mata yang melindunginya. Para pemuda itu terkejut dan semakin panik saat mencoba menyerang lagi, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Kiai itu kemudian mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh para pemuda. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. Dalam sekejap, energi di sekelilingnya berubah. Para pemuda yang awalnya berani, kini mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertarungan fisik. Dalam sekejap, satu persatu dari mereka mulai mundur, tidak berani melanjutkan serangan. Kiai tersebut kemudian menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya menghormati orang lain, terutama mereka yang lebih tua dan memiliki ilmu pengetahuan. Dia tidak ingin menggunakan kekerasan, tetapi keadaan memaksanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan mereka salah. Dengan kata-kata bijak, kiai itu mampu menyentuh hati para pemuda yang selama ini terjerumus dalam kebodohan dan kekerasan. Berita tentang kejadian itu cepat menyebar ke seluruh desa. Masyarakat yang awalnya meragukan kiai kini mulai menghormatinya. Mereka menyadari bahwa sosok yang selama ini mereka anggap biasa saja ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak orang yang datang untuk meminta bimbingan dan belajar dari kiai. Pesantren yang dulunya sepi kini dipenuhi dengan santri baru yang ingin belajar ilmu agama dan kehidupan. Polsek setempat pun terkejut mendengar berita tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa seorang kiai di desa mereka memiliki ilmu kebal. Beberapa anggota polisi yang awalnya meremehkan kejadian itu pun mulai datang untuk meminta nasihat kepada kiai. Mereka ingin belajar tentang cara mendidik masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam kekerasan dan tindakan kriminal.
Kiai itu dengan sabar menjelaskan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan fisik, tetapi juga pada kekuatan moral dan spiritual. Dia mengajarkan kepada mereka bahwa ilmu kebal yang dimilikinya bukanlah untuk digunakan dalam kekerasan, melainkan untuk melindungi diri dan orang-orang yang lemah. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, dan tugasnya adalah membantu mereka menemukan potensi itu. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut mulai berubah. Masyarakat yang dulunya terpecah belah kini bersatu. Mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain. Pesantren menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan, di mana tidak hanya ilmu agama yang diajarkan, tetapi juga keterampilan hidup dan nilai-nilai kebersamaan. Kiai tersebut menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa pihak yang merasa terancam dengan kekuatan kiai mulai berusaha merusaknya. Mereka menyebarkan isu-isu negatif tentang kiai, mencoba menggoyang kepercayaan masyarakat. Namun, masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari ajaran kiai tidak terpengaruh. Mereka tahu bahwa kiai mereka adalah sosok yang tulus dan berjuang untuk kebaikan. Suatu ketika, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang iri hati mencoba untuk menghancurkan pesantren. Mereka datang dengan niat jahat, membawa senjata, dan berencana untuk menyerang kiai dan santri. Namun, kiai yang sudah mengetahui rencana tersebut tidak tinggal diam. Dia mempersiapkan diri dan mengumpulkan para santri untuk menghadapi ancaman itu. Saat kelompok penyerang datang, kiai dengan tenang berdiri di depan pesantren, dikelilingi oleh santri yang siap membela. Dengan suara yang tegas, dia mengingatkan mereka akan pentingnya perdamaian dan dialog. Dia tidak ingin menyelesaikan masalah dengan kekerasan, tetapi jika mereka memaksa, dia tidak akan mundur. Para penyerang yang awalnya berani mulai meragukan diri mereka. Mereka ingat akan kejadian sebelumnya ketika mereka tidak bisa melukai kiai. Kiai kemudian mengeluarkan ajaran-ajarannya tentang cinta, pengertian, dan kebersamaan. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang, termasuk para penyerang. Beberapa dari mereka mulai ragu dan mundur, sementara yang lain tetap bertahan dengan niat jahat. Namun saat mereka mencoba menyerang, kembali lagi, serangan mereka tidak membuahkan hasil. Kiai itu tetap tidak terluka, seolah ada kekuatan yang melindunginya. Akhirnya, para penyerang itu menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan kiai yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Mereka mundur dengan rasa malu dan penyesalan. Kiai tidak mengejar mereka, tetapi malah mengajak mereka untuk kembali dan berdialog. Dengan cara yang bijak, dia menunjukkan bahwa setiap orang bisa berubah dan tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Kisah tentang kiai pemilik ilmu kebal ini menjadi legenda di desa. Masyarakat semakin menghormati dan mencintai kiai mereka. Pesantren yang dulunya hanya sebuah tempat belajar kini menjadi pusat perubahan dan inspirasi bagi banyak orang. Kiai tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan arti hidup yang sebenarnya, yaitu saling menghormati, mencintai, dan membantu satu sama lain. Kehidupan di desa tersebut kini jauh lebih baik. Masyarakat yang dulunya terpecah kini bersatu, saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun desa yang lebih baik. Kiai yang dianggap biasa saja kini menjadi sosok yang dihormati, bukan karena ilmu kebalnya, tetapi karena kebijaksanaan dan kasih sayangnya kepada semua orang. Dan di balik semua itu, dia tetap rendah hati, tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Dia tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mencintai dan membantu sesama.